Rumah Zakat luncurkan, Bismillah kurban aman, di tengah wabah PMK. Di tengah meningkatnya wabah penyakit mulut dan kuku, PMK, pada ternak, Rumah Zakat memastikan hewan kurban titipan dari masyarakat tetap sehat. Oleh karena itu menjelang Hari Raya Idul Adha ini, Rumah Zakat meluncurkan gerakan Bismillah kurban aman, di tengah wabah PMK. Insya Allah kami memastikan hewan kurban yang disembelih di hari Idul Adha dan hari Tasyrik sehat. Alhamdulillah MUI telah mengeluarkan fatwa terkait kurban di masa wabah PMK. Rumah Zakat mengikuti arahan dari MUI, supaya ibadah kurban berjalan sesuai syariah, ungkap CEO Rumah Zakat, Nur Effendi. Ada 5 langkah yang dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah PMK di peternakan Rumah Zakat. Pertama, petugas kandang wajib melakukan desinfeksi, memakai sepatu boot, dan masker. Kemudian semua barang yang masuk ke kandang harus disanitasi. Selanjutnya petugas melakukan desinfeksi kandang, peralatan, dan lingkungan sekitar secara berkala atau sesuai kebutuhan. Selain itu setiap hewan kurban yang baru masuk, ditempatkan di kandang karantina selama 14 hari. Dan bila ada gejala klinis, hewan dipisahkan untuk ditangani dokter hewan dan dilaporkan pada dinas setempat. Dalam kesempatan lainnya, Nur Effendi menyampaikan, skor Indeks Ketahanan Pangan Global, Global Food Security Index, GFSI, menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 2021 mengalami penurunan poin menjadi 59,2 dari tahun 2020. Skor tersebut membawa ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2021 bertengger di peringkat 69 dari 113 negara. Salah satu upaya Rumah Zakat dalam memberikan solusi ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat yang membutuhkan di masa pandemi melalui program Super Kurban. Selama tahun 2021 sampai tahun 2022, Rumah Zakat telah menyalurkan super kurban sebanyak 69% di desa berdaya dan ekspedisi daerah pedalaman, rawan gizi, daerah perbatasan serta daerah 3T, serta 31% alokasi untuk insidental kebencanaan dan kemanusiaan. Dengan super kurban jutaan ton daging kurban yang habis 3 hari dapat dioptimalkan menjadi cadangan makanan sebagai ikhtiar terwujudnya ketahanan pangan Indonesia, tuturnya. Saat ini, ada 2 program kurban yang diluncurkan Rumah Zakat yakni Super Kurban dan Desaku Berkurban. Super Kurban adalah optimalisasi daging kurban yang diolah menjadi kornet atau rendang sehingga manfaatnya besar dan pendistribusiannya lebih luas sepanjang tahun. Adapun Desaku Berkurban adalah program kurban yang didistribusikan di desa minim pekurban, sehingga masyarakat desa bisa merasakan kebahagiaan di hari raya. Super Kurban menjadi pilihan yang paling tepat di masa wabah PMK ini karena kita memastikan daging olahan yang diterima sudah melalui proses sterilisasi. Dan pastinya kurban di Rumah Zakat memudahkan bagi kita karena tidak perlu repot mencari hewan yang sesuai syariah, ungkap Duta Kurban Rumah Zakat, Citra Kirana. AC560, rilis. Di tengah meningkatnya wabah penyakit mulut dan kuku, PMK, pada ternak, Rumah Zakat memastikan hewan kurban titipan dari masyarakat tetap sehat. Oleh karena itu menjelang Hari Raya Idul Adha ini Rumah Zakat meluncurkan gerakan Bismillah Kurban Aman di tengah wabah PMK, di Jakarta, tanggal 16 Juni tahun 2022. Saat ini ada 2 program kurban yang diluncurkan Rumah Zakat yakni Super Kurban dan Desaku Berkurban. Super Kurban adalah optimalisasi daging kurban yang diolah menjadi kornet atau rendang sehingga manfaatnya besar dan pendistribusiannya lebih luas sepanjang tahun. Adapun Desaku Berkurban adalah program kurban yang didistribusikan di desa minim pekurban, sehingga masyarakat desa bisa merasakan kebahagiaan di hari raya. Berita 1 foto, Muhammad Devrizal. Gelagat Citra Kirana saat tunjukkan bisnis barunya jadi sorotan, sikapnya pada Rezky Aditya disorot. Gelagat Citra Kirana saat tunjukkan bisnis barunya jadi sorotan. Sikap Citra Kirana pada Rezky Aditya tuai sorotan.
Di tengah perseteruan Rezky Aditya dan Weni Aryani terkait tes DNA Putri Weni, Citra Kirana menjadi pihak yang paling disorot netizen.